Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang belekudakan, yang acak kadut nggak karuan. Yang penting Mas Bro di sini nggak tipu-tipu Anda, akan membuat Anda cuan. Bagi yang mau ingin cuan, yang ingin jadi jutawan, yang ingin jadi sukses di kripto, dengarkan Mas Bro dengan baik-baik, jangan di skip-skip. Tapi yang mau terjerumus di kemin koin, yang mau bonyok, yang mau hancur, mau jengking, ya tinggalkan channel ini. Ya, saya hari ini akan membahas serius, akan memberikan motivasi, memberikan pelajaran-pelajaran ruqyah yang sangat mendasar. Hari ini ilmu puncak tertinggi Gunung Himalaya, tidak ada yang lain lagi. Cara teknik cuan di kripto, cara teknik sukses jadi miliarder di kripto tanpa berisiko ya, dan tidak hayalan ya, tidak hayalan, jutawan, garasi, bahkan Anda bisa kawin lagi, bisa ngecert lagi. Paham ya? Ini serius, nggak ada canda untuk hari ini. Saya akan memberikan motivasi. Setelah saya riset bertahun-tahun, saya nggak mau mengadali, membohongi, menggobloki, membegokan orang kita sendiri. Kita akan memberi pemahaman apa sih investasi kripto, bagaimana supaya profit, cuan, jadi jutawan, jadi miliarder, bisa beli mobil Alphard, bisa mobil kelipat, mobil macem-maceman, jangan mobil-mobilan, RP1, bayanan omong kosong. Sekarang perhatikan nggak? Kalau nggak ini nggak jadi nih video ini. Alhamdulillah ternyata ada yang perhatikan, yang nggak temennya setan. Betul, ini serius ya. Jadi di dalam cryptocurrency ini diperhatikan ya, ini yang pertama ya, nggak usah mikir project ini itu, percuma. Project boleh silakan dipikir ini itu, inu-inu, tapi hanya untuk momen-momen event ataupun momen-momen scalping ataupun momen-momen swing. Setelah harga tinggi akibat project, akibat momen, akibat event, TP lah, jual habiskan. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, sedikit demi sedikit kita mindset kita rubah, bergeserlah ke BTC ya. Ini yang mau, yang nggak mau nggak masalah. Saya mendidik orang pemula yang mau, bergeserlah di BTC. Orang cerdas, orang pintar itu nggak mau main kripto bro, takut hancur, bonyok, jual rumah, jual macam-macam ya. Yang mau masuk di BTC dengan riset, dengan belajar, dengan tahu, itu masuknya BTC. Memang saya akui BTC itu banyak mencetak jutawan, miliarder ya, orang jadi kaya raya itu betul adanya, nggak bohong. Yang penting kalau ingin cepat kaya, belilah di bear market, ketika di bull market dijual, itu pasti positif akan cuan. Jika salah masuk pun ditunggu pas bull run berikutnya pasti akan kejemput, pasti itu untuk BTC. Yang mana BTC itu aset emasnya cryptocurrency. Orang itu larinya investasi yang pertama emas, yang kedua BTC. Kemarin berapa harganya? Waktu bottom kemarin 250, sekarang berapa? 450, bahkan kemarin 470. Artinya apa? Yang masuk di BTC sudah pada profit 100%. Yang tidak masuk BTC jengking habis-habisan. Pemenangnya adalah BTC. Apakah BTC ada project? Apakah BTC ada project? Tidak ada kan? Tapi karena BTC itu yang induknya daripada cryptocurrency, jual belinya rame, demand utama tertuju di BTC, maka jual belinya akan cepat dan bertahun-tahun lambat laun diadopsi seluruh
dunia, maka BTC akan jadi semakin naik, semakin naik, semakin naik itu di BTC. Ya. Yang ketiga, saya peringatkan ya. Memang banyak orang yang kaya di SIBA. Orang kaya banyak juga di Matic, juga di BNB, ETH ya, dan yang lain-lain. Tapi itu kan faktor keberuntungan. Faktor keberuntungan itu susah ditiru. Rezeki masing-masing. Kita sekarang ngelihatnya yang sekarang lagi terjadi untuk cari cuan ya di BTC. Kalau yang lain-lain risikonya gede. Yang saya bicarakan sekarang untuk hari ini itu kan cuan profit konsisten, jadi jutawan, jadi miliarder tanpa ada risiko yang besar, itu di BTC. Nah kalau di altcoin suatu saat Anda cuan banyak, pas Anda beruntung beli seperak naik jutaan persen, Anda menjadi ratusan juta bahkan miliaran harta Anda. Akan tetapi karena belum mempelajari ilmu yang tinggi, Anda serakah cuan itu masukkan lagi ke meme coin ataupun ke altcoin. Uang yang tadinya sudah dapat miliaran ataupun ratusan juta tiba-tiba raib, hilang, tidak ada bekas dan bahkan tidak akan kembali lagi. Artinya apa? Hanya sementara kekayaan itu Anda dapat dan risikonya lebih besar sekali dibanding daripada BTC. Ya, ceramah hari ini gak apa-apa. Ini untuk merubah mindset sedikit demi sedikit supaya kita cuan, supaya kita menjadi jutawan betul tanpa ada risiko yang besar. Salah satunya harus masuk di BTC, rubah dikit-dikit. Jadi orang yang cerdas, orang yang pinter, setelah saya riset ya dengan teman-teman Mas Bro, dengan pakar-pakar yang memang sudah banyak jadi orang kaya di kripto, itu mainnya itu hanya di BTC untuk kondisi saat ini. Ya, kenapa untuk masuk di BTC? Ketika BTC hancur, Anda masuk, Anda pun salah masuk. Bull market sudah dibaca siklusnya, cycle-nya 4 tahun sekali, itu pasti akan jelas naik tinggi, akan profit konsisten. Karena di dalam hajatan BTC, event-event BTC itu orang di luar daripada kripto pun pada berbondong-bondong ya, ikut cari cuan, manfaatkan momen halving BTC, masuk BTC semua, maka BTC akan terbang, semua akan cuan di situ. Orang yang cerdas, orang yang pintar sudah masuk di saat bear market, jualah di saat harga itu lagi di pucuk. Itu di situ. Yang selanjutnya, kelima kalau nggak salah ya Mardia ya, kelima. Ketika kita salah masuk beli BTC, kemudian turun, kita tunggu di bull market berikutnya akan cuan. Yang jelas penurunan BTC itu 50-60%, paling 70%, dan dipastikan dijamin nanti akan kembali lagi. Coba kalau altcoin sebagai contoh yang gampang saja, Matic sama Polygon pernah harga 43.000, Cardano juga pernah harga 40 ya, di harga 43.000. Ketika sekarang dibanting harganya 4.000 rupiah, untuk kembali di ATH lagi sangatlah susah, sangatlah berat, karena penurunannya dikatakan 90% dibanding dengan BTC yang dengan cepat ya akan kembali lagi, dan penurunannya nggak sampai 90%. Bahkan investasi nomor 1 di cryptocurrency masuknya orang tertuju ke BTC. Makanya alangkah baiknya jika mindset kita mulai berubah, beralih ke BTC kalau betul-betul menjadi jutawan, miliarder. Garansi siapkan tanpa berisiko yang tinggi. Ini pandangan Mas Bro, tapi betul adanya seperti itu ya. Banyak sekali yang masuk tahun 2021 cuan gede bro, dapat sekian juta, sekian ratus juta, 1 miliar, ada teman Mas Bro dapat keuntungan, tapi dia nggak tahu dulu, nggak belajar dulu. Dapatnya itu bukan karena kepandaian, bukan karena kecerdasan, bukan karena kepintaran dia, tapi dia hanya faktor keberuntungan. Pas dia masuk posisinya tepat, kemudian bull market naik tanpa ilmu, tanpa didasari dengan kepandaian.
habis uang itu dapat banyak, masukkan lagi dengan diiming-imingi RP1 Binance jutawan-jutawan, dimasukkan ke altcoin bahkan ke memcoin. Akhirnya sampai sekarang uangnya yang tadinya miliaran, ratusan juta habis dilibas dan sekarang nggak bisa kembali lagi. Beda dengan investasi di BTC ya. Suatu contoh ini ya, Mas Bro dulu uang 2 juta 5 juta scalpingan di BTC, dapat 100.000 200.000, nggak apa-apa, 200.000 300.000, tapi positif dapat ya, daripada kita dibohongi RP1 Binance beli meme coin boro-boro dapat 100-200.000, makin kesini makin habis, makin jebris, makin kere. Itu kondisinya betul adanya. Saya katakan apa adanya. Saya ingin mengedukasi, ingin mendidik yang benar ya, ingin teman-teman kita yang kurang mampu ingin menjadi mampu supaya menjadi sukses. Kita ngikut nebeng mencari cuan di BTC, tapi dengan kesabaran dan ilmu. Masuk ketika bear market, siklusnya bisa dibaca, ada bottomnya, juga ada winter, kita sabar, baru nanti bull market halving BTC ya, setahun seiring waktu ke depan baru kita jual dengan kesabaran. Tapi yang jelas akan profit, akan cuan menjadi jutawan, bukan omong kosong, dengan kesabaran dan kecerdasan di situ ya. Jadi nggak perlu uang banyak, uang dikit masuk BTC nggak masalah. Sekarang uang 5 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan teman Mas Bro ada yang sampai 150 juta masukkan ke meme coin, altcoin. Sampai sekarang uang 150 juta itu masuk tahun 2021 sampai sekarang tahun 2023, yang mana penurunannya sampai 80-90%, duitnya makin habis dan dia menjadi nangis di pojokan. Akan tetapi uang 150 juta kalau dia cerdas, kalau dia pinter, nggak terbelintur terbiur dengan iming-iming setan yang uang sedikit akan menjadi miliaran, 150 juta dia masukkan ke BTC pada bear market tahun 2002 di akhir tahun kemarin. Kan bear marketnya kemarin, winternya aja ada sampai 6 bulanan. Masukkan 150 juta, sekarang sudah menjadi 300 juta. Jika kemarin di tahun ini ya, pas Tether itu serok kan, seiring itu naik-naik sampai 470 juta, uang yang 150 juta itu sekarang sudah menjadi 300 juta. Untung mana? Cuan mana? Cuan meme coin yang hanya ngibul-ngibul, hanya omong kosong ya. Cuan mana? Jelas pemenangnya ada di BTC, bukan yang lain. Itu ya. Jadi saya harap mindset dirubah untuk masuk ke BTC. Selanjutnya kita akan bicara project. Sebetulnya project itu hanya dipakai untuk momen-momen aja, di saat ada event-event aja, tidak menjamin project itu akan membuat harga naik. Harga naik itu hanya sesaat aja ya, ketika ada event dan bahkan banyak penumpang gelap di situ yang hanya memakai event-event itu, kemudian nanti akan jual setelah harga naik tinggi. Dan sebagai kita, jika kita masuk sebagai investor, yang lain hanya scalping, kita yang akan benjut, yang akan menerima sangkutnya. Apakah Shiba Inu dulu naik pada awal-awal karena project? Tidak, karena supply and demand. Jadi sebagai catatan, bahwa apapun kripto itu nggak perlu project-project yang kita dengarkan sebetulnya ya. Ini pandangan Mas Bro, tapi dengan demand yang kuat, yang banyak, wong di sini tumpang-tumpangan uang, itu yang akan mengakibatkan naik. Contohnya Mas Bro, contohnya BTC projectnya apa? Nggak ada kan? Karena demandnya kuat, orang percaya di situ induknya daripada cryptocurrency, maka BTC harganya terbang sesuai dengan demand tersebut. Contoh lagi, XRP keluar dari SEC, menang dari persidangan. SRP, kenapa harganya nggak terbang berpuluh-puluh kali lipat, malah sekarang longsor turun ke bawah? Karena sesuai supply dan demand. Proyeknya banyak,
kerjasama di sana sini. Ya oke, kerjasama di sana sini, proyeknya banyak diadopsi, teknologinya di berbagai seluruh dunia di perbankan, emang saya akui. Akan tetapi apakah depth-nya SRP akan menerbangkan daripada koin SRP? Tidak kan? Padahal Ripple itu yang punya SRP itu perusahaan yang cukup besar. Bisa saja kalau SRP dibikin 1 juta, wong dia perusahaan besar, nggak mungkin nggak bisa. Akan tetapi dia orang cerdas, orang pinter, manajemennya berbeda. Ya, kalau mau naik, mau turun, mau kaya, mau nggak, silakan holder sesuai demand and supply yang ada berada di SRP. Untuk mengenai masalah Ripple yang perusahaan besar, dia nggak ikut campur tahu menau urusan SRP-nya. Ya, berbeda. Dia orang cerdas, orang pinter, nggak mungkin kita mau ngakali dia, justru dia yang pingin mengakali kita. Ya enggak, dia yang ingin ngakali kita, dia itu cari cuan, orang cerdas, orang pinter. Ya, kita itu ngikut dia. Jadi kita harus jeli lagi, harus pinter lagi, jangan sampai kita ketipu-tipu. Saya harap mindset kita ke depan, sekarang lah nggak apa-apa, belum ada dana untuk masuk BTC. Saya bilang untuk jauh ke depan, jauh investasi, mindset kita rubah untuk jauh ke depan. Kita gagal sekarang, masih banyak cuan di depan sana, karena BTC cycle-nya, siklusnya masih berjalan, dalam siklusnya masih bisa kita tebak untuk beli di bottom dan dijual di pucuk supaya kita menjadi orang kaya. Seperti itu, bukan masalah project-project. Ya, sekarang kayak koin Breeze ini sebagai contoh aja, saya bukan menjelekkan Breeze. Tiap hari ada project, tiap hari 1000 project, kerjasama sini, kerjasama situ, ini itu. Project itu satu aja udah berat. Project itu membakar uang dulu, modal dulu, depth-nya. Baru setelah projectnya jalan, demand-nya masuk, keuntungan dari project akan terbang daripada koinnya. Akan tetapi yang namanya Breeze ini ngibul, masa satu hari ribuan project, semua mau digarap, semua projectnya yang namanya blockchain, dadek mbak segala macam akan digarap semua. Itu omong kosong, akhirnya hanya kibul mengibul dan semua project-projectnya mangkrak, harganya makin turun, investornya makin nggak ada, holdernya makin nggak ada. Ini yang namanya project nggak akan jalan. Solana kemarin projectnya siapa? Solana dengan HNT yang smartphone itu, malah smartphone itu diobral. Yang dengar-dengar itu dari harga $1000 atau berapa itu dijual ke harga 400, diobral. Artinya berarti kan nggak laku, sudah menumpuk di gudang, sudah dicetak, sedangkan dia mencetaknya, membuat project itu, membuat smartphone itu dengan biaya yang besar, otomatis kan harus dijual supaya laku untuk menutupi daripada project, daripada untuk membuat HP tersebut, untuk produksi HP-nya otomatis harus dijual, karena membuat produksi HP itu dengan biaya yang besar, dengan karyawan, dengan material dan macam-macam, perizinan segala macam peruntukan di situ. Artinya project itu belum tentu menghasilkan. Sama juga kita orang dagang, ada untung ada rugi, jalan atau enggak nanti projectnya. Apalagi yang baru omong kosong, project-projectan seperti Breeze ini ternyata harganya turun. Kemudian sebagai contoh yang berikutnya Shiba. Shiba tuh dulu kan naik nggak ada project, sekarang ada project. Projectnya jalan atau enggak, bakar uang dulu, ada investornya enggak, laku enggak, blockchainnya bagus enggak, dijebol enggak sama hacker, bisa enggak, dibuat dari apa projectnya? Terigu, kerupuk, Cardano aja yang projectnya dibuat dari baja, ibaratnya baja, kalau ini kerupuk aja harganya turun blingsir ke bawah. Ya, padahal Charles Hoskinson orang jutawan, miliarder, triliunan, kenapa daripada tokennya nggak diangkat terbang tinggi dengan modal dia? Karena supply and demand, orang dagang, harga lagi harga berapa itu urusan sesuai supply and demand. Di situ harganya mau 100 perak, 200 perak, bodoh amat dengan depth-nya. Yang penting depth-nya yang penting depth-nya itu projectnya jalan terus, progress terus. Ya, manfaatnya, keuntungannya dari depth, bukan dari jual koinnya.
banyak yang masuk ke jaringannya, NFT-nya, ya metaverse-nya, akan banyak pemasukan dari situ, tapi tidak terpengaruh dengan koinnya untuk terbang. Saya rasa pelajaran yang mendalam ya. Jadi kesimpulan dan intinya, kita rubah dikit-dikit mindset kita untuk ke depan itu masuk ke BTC. Sekarang belum bisa, belum ada uang, nggak masalah. Ini sebagai catatan teman-teman saya, teman-teman Mas Bro itu yang udah senior, yang sudah bakar-bakar itu, mereka jadi jutawan bener. Itu begini bro, 80% itu dia masuknya BTC keuangannya, 80% itu ke BTC, bukan ke yang lain. Baru 15%-nya dimasukkan ke altcoin, 5%-nya dimasukkan ke meme coin. Itu pun meme coin itu hanya untuk momen-momen scalpingan. Setelah dia untung daripada di meme coin ataupun di altcoin, dia selalu laporan ke Mas Bro, bisik-bisik 50%-nya saya masukkan ke BTC bro. Weh, hebat nggak? Ya, cuan di meme coin, cuan di altcoin, 50%-nya dimasukkan ke BTC, 50%-nya buat makan sama buat rokok katanya. Hebat nggak? Jadi yang diperkuat di BTC-nya untuk mengurangi daripada resikonya. Itu memang di situ yang betul seperti itu. Jadi 80% masuk BTC, yang 15% masuk altcoin, kemudian yang 5% baru masuk ke meme coin. Setelah untung itu pun dilarikan lagi ke BTC. Yang terakhir ini ilmu yang puncak yang terakhir ya. Hari ini nggak ada canda, betul-betul akan mengedukasi untuk serius. Caranya seperti ini. Kalau koin-koin meme coin ataupun koin altcoin itu kan naik turunnya kan nggak jelas, naik nggak seberapa, begitu turun berkali-kali lipat. Susah untuk mencari cuan di situ kalau pas tidak ada keberuntungan. Tapi kalau BTC naik turunnya udah jelas, dimainkan sama bandar, karena itu di situ banyak pemain left red, banyak pemain up down, cari cuan besar. Kita manfaatkan di support yang nggak berisiko. Caranya apa? Ini ilmu puncak yang tinggi ya. Subscribe yang belum ya, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi gini, 80% masuk BTC, 15% masuk di altcoin, 5% di meme coin. Yaitu nanti yang di BTC itu dipecah menjadi 50%, 50%. Yang 50%-nya untuk holder invest long, jangka panjang, dipanen, di TP, dihabiskan ketika bull market 4 tahun sekali, ketika seiring waktu 1 tahun setelah halving BTC. Paham ya? Yang 50% untuk scalping ataupun untuk swing, itu nanti sebulan aja berkali-kali, ataupun 2 bulan ataupun 3 bulan, terserah market kita. Yang ikut market, bukan market yang ikut kita ya. Jadi kalau pas BTC turun kita ambil, begitu naik kita jual, artinya kita punya dana cadangan. Ketika BTC turun lagi kita masuk lagi, ketika naik kita jual. Untuk scalpingan seperti itu ataupun swing selama 4 tahun menunggu BTC halving itu yang 5%, yang 50%. Makanya yang 50% itu bergerak terus, kita akan cuan terus, kita akan dapat uang terus. Dan yang 50%-nya untuk halving BTC supaya kenaikannya berlipat-lipat. Ya, yang untuk 50% itu untuk naik turunnya harga itu, naik turunnya BTC itu, biar kita itu dapat cuan tiap hari. Pemenangnya kita, nggak ada risiko karena kita main di support. Jika nanti salah masuk, tungguin saja sampai nanti harga naik, karena udah jelas kalau BTC naik turun nggak sampai 99% seperti altcoin. Saya rasa cukup ya untuk penambah keyakinan Anda bahwa BTC ini nanti akan diadopsi luar biasa ke depan, luar biasa. Itu hanya BTC. Sekarang saya akan kasih untuk penutup ini berita mengenai apa yang terjadi di saat ini dengan BTC. Sedikit ini saya kasih selingan kenapa market sekarang turun. Ini kan tanggal 16 ini kan momen besarnya Sibarium.
waktu Cardano hard fork itu kan momen Cardano dibanting, digoyang sedikit dari BTC, maka akan gelongsor. Karena apa? Yang suka dengan BTC Maxi, dia nggak akan suka dengan ETH, ya. Jadi bermungsuhan, sikat-sikatan, menang-menangan, adu sikut, bersaing yang namanya di kripto. Sama juga orang bisnis seperti itu akan makan-memakan. Begitu pula yang senang dengan ETH, dia nggak suka dengan BTC. Alasannya simple. Bagi BTC Maxi, ketika orang semua belinya ke BTC, demandnya nambah BTC, maka BTC-nya akan cepat terbang. Begitu pula sebaliknya untuk ETH. Bagi yang suka ETH, dia nggak suka BTC, mati-matian dia masuk terus nungguin daripada ETH dan mempengaruhi orang BTC biar masuk ETH, supaya ETH akan menjadi terbang tinggi, akan menjadi semakin melambung harganya. Itu yang namanya ilmu bisnis. Saya rasa paham. Dan yang terakhir akan saya berikan berita tentang BTC. Kemarin, belum lama kemarin ya, video kemarin Mas Bro membahas tentang PayPal, yang mana PayPal itu sekarang berhubungan langsung menyediakan cryptocurrency seperti BTC. Jadi sekarang nggak perlu ledger lagi, bisa menyimpan BTC kita di PayPal. Ya, luar biasa. Ya, ini baru berita kemarin, sekarang muncul lagi MetaMask dan Apple Pay. Ini perusahaan besar Apple ya. Jadi MetaMask dan Apple Pay bersatu kini beli kripto hanya dengan satu klik. Luar biasa nggak? Jadi memang diadopsi luar biasa untuk BTC. Makanya saya sarankan mindset kita berubah ke BTC. Walaupun uang sedikit demi sedikit, nanti untung di altcoin sedikit masuk BTC, sedikit masuk BTC, maka uang Anda di BTC akan makin banyak. Ketika yang tadi saya bicarakan 150 juta teman Mas Bro dimasukkan ke altcoin ternyata habis, sekarang ketika masuk BTC sekarang sebetulnya sudah menjadi 300 juta, udah naik 100%. Itu uang dari yang dia punya sebetulnya kalau masuk BTC. Pemenangnya adalah di BTC. Pengguna dompet kripto MetaMask kini dapat menikmati pengalaman pembelian kripto yang lebih mulus berkat integrasi terbaru dengan Bansa. Dengan dukungan Apple Pay, pembelian kripto menjadi semakin cepat dan mudah. Ya, MetaMask dalam kemitraan dengan Bansa telah memperkenalkan fitur pembelian kripto dengan satu klik melalui Apple Pay. Dengan fitur ini pengguna dapat membeli Ethereum dan kripto lainnya dengan cepat dan efisien. Luar biasa ya. Jadi nggak perlu saya bahas panjang, intinya hanya untuk ngasih tahu aja bahwa kemarin PayPal, sekarang adalah Apple Pay. Jadi luar biasa. Bansa ini sebagai satu-satunya layanan on-ramp yang menawarkan fitur satu klik, memungkinkan pengguna yang telah mendaftar dan menyelesaikan proses KYC untuk melakukan pembelian berulang tanpa harus mengulangi langkah-langkah sebelumnya. Mantap, udah cukup ya, saya rasa seperti itu. Ambil positifnya, yang jeleknya Anda buang. Beralihlah mindset kita berubah jadi jutawan betul, nggak hanya ditipu mimpi-mimpi omong kosong belakang. Masuknya ke BTC, nanti Anda akan jadi jutawan ke depan, itu yang nyata dan yang pasti. Jika hanya mimpi di meme coin ataupun altcoin yang mana banyak yang terjadi kehancuran, Anda akan dibayang-bayangi dengan kehancuran dan ketakutan, dan mimpi Anda hanyalah hayalan mimpi betul. Masuklah BTC kalau Anda ingin menjadi jutawan betul. Masuk di saat bear market, dengan sabar jual di bull market yang 50%-nya buat scalpingan agar tiap hari mendapatkan uang terus, seperti itu ya. Saya rasa cukup. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang, terserah Anda kemana ya. Yang namanya Mas Bro manusia biasa, nggak sempurna. Seperti Anda makan nasi nggak makan batu ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.